Mungkin kalian udah nggak asing sama klub Serie A ini. Ya, Como, klub Serie A yang dimiliki oleh keluarga Hartono. Klub ini mereka beli di tahun 2019 dengan harga sekitar 850.000 euro, atau waktu itu setara dengan 7,5 miliar rupiah. Ya, meskipun waktu itu Como adalah klub yang bermasalah, bermain di Serie D, hutang numpuk, struktur bisnis kacau, tapi hanya butuh waktu 5 tahun buat keluarga Hartono atau grup Jarum menyulap klub ini menjadi klub Serie A. Bener-bener kayak lagi main career mode, tapi mereka lakukan di dunia nyata. Dan di video ini kita akan lihat bagaimana bisa keluarga Hartono membangun Como dengan begitu cepat. Dan gak sekedar menjadi klub biasa, tapi mungkin akan menjadi bisnis sepak bola terbaik yang pernah ada. Como pertama kali didirikan itu di tahun 1907, bermarkas di tepi Danau Como, salah satu tempat wisata paling mewah yang ada di Italia. Pernah dipakai syuting beberapa film seperti Star Wars dan James Bond. Sebagai klub Italia, prestasi Como ini biasa-biasa aja. Di 2004, Como ini sempat bangkrut dan dinyatakan pailit. Nah, anehnya, Como ini bangkrut ketika mereka promosi ke Serie A. Berkat manajemen yang buruk, di musim 2002-2003, Como mengeluarkan duit yang terlalu banyak untuk transfer, di mana dalam satu musim, Como mengeluarkan 6,2 juta euro. Dan nilai ini berkali-kali lipat dari transfer Como di musim-musim sebelumnya. Como mengeluarkan duit yang lebih banyak daripada yang seharusnya mereka bisa keluarkan. Ditambah, mereka harus terdegradasi dari Serie A. Gak cuma di situ, di musim berikutnya, Como itu kembali terdegradasi ke Serie C setelah mengakhiri musim menjadi juru kunci. Terdegradasi 2 kali berturut-turut setelah ngeluarin duit yang lumayan gede menjadi pukulan buat Como. Di 2004, Como itu punya hutang yang numpuk. Gaji pemain gak bisa mereka bayar, operasional klub juga gak kebayar, bahkan untuk bayar pajak mereka juga gak bisa. Dan di 2004 akhir, Como itu dinyatakan pailit dan akhirnya dibubarkan. Tapi ada sekelompok pengusaha lokal yang pingin kalau Como ini tetap punya klub bola. Sehingga masih di tahun yang sama, Como kembali dibangkitkan menjadi klub yang benar-benar baru dan harus mulai lagi dari Serie D. Nah, di 2015 sampai 2017, mereka kembali bermasalah. Mereka kembali nggak bisa bayar gaji pemain, operasional, dan pajak. Yang ujungnya di 2017, Como dinyatakan bangkrut untuk kedua kalinya dan harus membuat klub baru lagi yang sekarang kita kenal dengan Como 1907 dan juga harus main dari Serie D lagi. 2019, Jarum Group yang dimiliki oleh keluarga Hartono membeli Como melalui Sen Entertainment, perusahaan media yang juga dimiliki sama keluarga Hartono. Mereka membeli Como sekitar 850.000 euro atau sekitar 7,5 miliar rupiah waktu itu. Mereka juga harus melunasi hutangnya Como sekitar 2-3 juta euro, yang kalau di rupiah waktu itu sekitar 30-50 miliar rupiah. Jarum membeli Como ini karena harga yang murah yang awalnya Como itu mau mereka gunakan untuk kebutuhan TV show mereka, yaitu Garuda Select. Planning awalnya, Como akan mereka jadikan wadah untuk memberikan kesempatan ke anak-anak Garuda Select ini buat main di klub yang levelnya itu Eropa. Nah, ternyata buat masukin anak-anak Indonesia ke Como itu mustahil karena FIGC punya aturan yang sangat ketat untuk merekrut pemain non-EU, di mana syarat pertama, mereka itu harus punya izin tinggal di Italia, dan yang kedua, mereka juga harus terdaftar di klub Italia sebelumnya. Dari sini Jarum mengubah rencana awal mereka. Mereka mau jadiin Como ini untuk konten dokumenter buat mereka tayangin di Mola TV. Masalahnya, ketika di Serie C semua berjalan dengan lancar. Mereka nggak butuh budget yang terlalu besar karena pemain-pemain Serie C ini masih bisa dibilang biayanya masih cukup murah buat jadi content player. Tapi, waktu udah promosi ke Serie B, value pemain ini jadi lebih mahal. Sehingga biaya produksi langsung naik drastis. Dari sini mereka jadi mikir, kayaknya kita harus jadiin Como tuh bisnis yang menguntungkan. Beruntungnya, Jarum membeli Como tuh dapat value yang sangat tinggi. Memang Como secara sepak bola itu sangat mediocre, tapi perlu diketahui kalau Como itu nggak sekedar klub bola aja. Dan mereka beli di harga yang sangat murah. Ya, ibarat kalau di saham itu beli di bawah padahal value-nya di atas. Mercy harga bajai.
Kenapa bisa gitu? Karena sebenarnya Como sendiri itu adalah salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di Italia. Lake Como atau Danau Como yang letaknya di samping stadionnya Como itu adalah tempat wisata premium, di mana setiap musim panas ada sekitar 4,8 juta orang datang untuk liburan ke Como. Meskipun Como sendiri itu cuma dihuni sekitar 85.000 orang. Nah, akan sangat sulit buat Jarum kalau mereka mau ngembangin klub Como ini. Ya, bisa dibilang Como tuh harus bergantung sama penduduknya yang jumlahnya cuma 85 ribuan orang aja. Sedangkan, kalau mau ngandelin supporter dari luar Como, siapa juga yang mau dukung Como? Beruntungnya Como itu berada di salah satu lokasi wisata yang paling terkenal di Italia, Lake Como. Sehingga kesempatan itu dimanfaatin sama Jarum buat branding dari klub Como sendiri. Jadi strateginya bukan klub Como menjadi pusatnya, tapi klub Como akan menjadi pelengkap atau penyempurna dari kota Como yang udah terkenal ini. Yang tujuan akhirnya, Como 1907 ini nggak cuma menjadi tim sepak bola aja, tapi juga menjadi sebuah ekosistem bisnis yang tentunya menguntungkan. Dimana menurut Presiden Como, Mirwan Suwarso, mereka ingin menjadikan Como itu seperti Disney. Dimana Disney adalah sebuah brand yang kuat, tapi mereka nggak cuma berdiri di film aja. Mereka juga punya theme park kayak Disneyland, merchandise, karakter Disney yang ikonik. Begitupun dengan Como. Como nggak cuma sekedar klub bola, tapi sebuah ekosistem entertainment, di mana football experience dari Como akan menjadi menu utamanya, ya ibaratnya kayak Disneyland-nya. Kita bisa nikmatin pertandingan bolanya Como. Permainan Como ibarat jadi show-nya dengan permainan yang enak ditonton. Orang yang datang juga bisa ngerasain atmosfer stadionnya Como. Dan gak cuma buat nonton bola aja, tapi mereka juga bisa nyobain tourism di Lake Como yang udah terkenal. Di sisi merchandise, targetnya nggak cuma ke fans Como. Yang paling banyak berapa sih dari 85.000 penduduk? Melainkan, mereka ingin menjadikan merchandise-nya Como tuh nggak sekedar atribut bola aja, tapi seperti fashion brand yang bisa diterima semua orang. Nah, tapi untuk membuat ekosistem ini, level Como itu nggak bisa cuma segini-segini aja. Mereka harus bermain di kasta tertinggi, yaitu Serie A. Waktu Jarum membeli Como di 2019, langkah pertama yang mereka lakukan yaitu memindahkan Dirtek Garuda Select Dennis Wise ke Como. Tugas Dennis Wise di Como itu untuk membuat fondasi, seperti merapikan struktur olahraga, membangun filosofi, menentukan standar klub, mengingat Como itu mereka bangun dari nol. Dennis Wise dianggap cocok karena mereka udah pernah kerjasama sebelumnya di Garuda Select, dan Dennis Wise juga punya pengalaman yang cukup oke sebagai pemain. Ya, seenggaknya dia pernah main di top level, main di IPL. Nah, Como berhasil promosi ke Serie B setelah 2 tahun di Serie C. Dan ini momen ketika Como udah nggak bisa dianggap jadi tim bahan konten mereka aja. Mereka harus jadiin ini bisnis. Nah, seperti yang udah kita jelasin tadi, Project Como itu mau dijadiin tempat wisata. Dari situ, Como harus bisa ngasih permainan yang enak buat ditonton, bukan parkir bus, low block. Ya, kalau gitu siapa juga yang terhibur. Mengingat fanbase fanatik dari Como itu bisa dibilang sangat sedikit. Jadi pasar mereka ya untuk turis yang datang. Di Serie B, Como mulai menggunakan data science untuk datangin pemain. Mereka menggunakan strategi Moneyball untuk membangun skuadnya. Kenapa Moneyball? Karena Moneyball ini dinilai cocok untuk Como. Mereka butuh datengin pemain itu secara efektif, tapi juga berkualitas. Moneyball ini bisa menjadi bahasa untuk ngejelasin ke ownernya Como, keluarga Hartono. Alasan kenapa pemain ini yang datang, kenapa mereka harus ngeluarin biaya segini buat pemain ini, karena itu sangat penting, di mana keluarga Hartono bukan orang yang dalam tanda kutip ngerti sepak bola, atau mereka nggak passionate lah ke sepak bola. Nah, buat ngerti apa sih Moneyball itu, kita juga udah pernah bikin videonya. Dan gak cuma nerapin Moneyball gitu aja, Como juga pernah datengin Billy Beane, orang yang nyiptain metode Moneyball ini, untuk nge-setup metode Moneyball di Como. Jadi mereka benar-benar serius dengan strategi ini. Kalau kita lihat data di transfer market, Como sangat efektif dalam bursa transfer.
di mana mereka lebih sering buat loan pemain atau mendatangkan pemain secara free transfer. Strategi ini bisa membawa mereka ke Serie A setelah 3 tahun di Serie B. Di Serie A, Como juga nerapin strategi yang sama, loan pemain, datangin pemain free transfer. Dari Moneyball ini, Como juga bisa dapetin Nico Paz, yang waktu itu mereka datengin dari Madrid Castilla, itu cuma 6 juta euro. Dan sekarang, menjadi pemain krusial di Como sampai Como harus nolak tawaran 70 juta euro dari Tottenham. Berkat strategi ini, Como itu nggak cuma sekedar promosi ke Serie A, tapi mereka juga bisa bertahan dan bahkan nggak jadi tim papan bawah Serie A. Objektif pertama mereka udah capai, promosi ke Serie A. Sekarang waktunya mereka fokus membangun ekosistem di seni tadi. Strategi utama Como untuk bangun bisnis ini, bagaimana supaya bisnis ini tetap bisa sustain tanpa pengaruh dari performa klub. Solusinya, dengan nggak naruh klub Como sebagai bisnis utamanya. Filosofinya, Como bukan klub sepak bola yang punya brand, tapi Como adalah brand yang punya klub bola. Strategi utamanya, mereka bikin football tourism, di mana yang tadinya orang datang ke Como karena cuma mau ke Lake Como aja, mereka bikinin paketan, sehingga turis yang datang ini nggak cuma nikmatin Lake Como aja. Mereka juga bisa nonton bola di stadionnya Como, tur stadion, makan di restoran dengan view Lake Como, yang hasilnya Presiden Como itu klaim kalau penonton Como 20% itu orang asing. Bahkan, di beberapa pertandingan itu bisa sampai 40%. Selain itu, mereka juga fokus ke merchandise. Nggak cuma atribut bola biasa, Como mau jadiin merchandise mereka itu sebagai fashion brand, yang dibeli orang bukan karena mereka dukung klubnya, tapi karena mereka suka sama brandnya. Dimana Como tuh handle nyari seluruh prosesnya. Mulai dari warehouse, official store, mereka punya 4, mereka juga punya 400 affiliate store lebih yang jualin merchandise-nya Como. Mereka juga punya e-commerce mereka sendiri untuk pasar luar negeri, yang efeknya Como itu bisa ningkatin penjualan mereka dari sisi merchandise, dari yang tadinya cuma dapat $53.000 aja, sekarang jadi $10 juta. Dan 12% dari revenue jualan mereka, itu yang beli orang-orang dari US. Dari strategi ini, revenue Como menjadi naik sangat drastis, yang dimana waktu di Serie B, revenue Como tuh cuma $7 juta aja. Sekarang bisa sampai $100 juta per musimnya. Oke, gimana pendapat kalian tentang Como ini? Tulis di kolom komen. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau kalian suka sama videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.